seorang prajurit disiplin, anak buah setia Pak Gatot, yang selama ini memilih diam. Sampai garis kesabaran itu dilanggar. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa kelompok misterius bernama Grip? Dan bagaimana seorang prajurit melawan sekelompok preman demi kehormatan keluarganya? Inilah kisah nyata yang terinspirasi dari keberanian di tempat yang tak terduga. Sebuah cerita tentang keberanian, keadilan, dan harga diri. Bersiaplah. Karena ini bukan sekadar cerita. Ini peringatan, ini kenyataan. Ucok, 38 tahun, adalah seorang prajurit aktif TNI yang sudah belasan tahun mengabdi. Tubuhnya tegap, wajahnya keras namun bersahabat, dan hatinya penuh dedikasi terhadap tugas dan keluarganya. Dulu, ia adalah anak buah langsung dari Letnan Jenderal Gatot, seorang perwira tinggi yang dikenal tegas dan berwibawa. Ucok banyak belajar dari beliau, tentang kedisiplinan, integritas, dan bagaimana menjadi prajurit sejati. Kini, di tengah kesibukannya menjaga keamanan wilayah pinggiran Jakarta, Ucok dan istrinya, Maria, mencoba memulai kehidupan baru dengan membuka sebuah toko kecil di pasar dekat pinggiran Jakarta, pasar tradisional yang ramai tapi rawan ulah preman. Maria adalah sosok wanita sederhana dan lembut, namun berani. Ia setia mendampingi Ucok dalam suka dan duka, dan dengan senyum di wajahnya, mereka duduk di toko sambil menunggu pembeli. Pagi itu Maria baru saja membuka tokonya. Toko kecil itu menjual kebutuhan harian, beras, minyak, sabun, dan jajanan ringan. Baru seminggu dibuka, toko itu sudah mulai menarik pelanggan. Namun pagi itu berbeda. Baru 15 menit Maria membuka toko, datanglah sekelompok pria berpakaian preman dan mencolok, dengan logo Grip di baju mereka. 5 orang, dan mereka langsung masuk ke dalam toko. Mereka mendekati Maria dan mulai berbicara. Baru buka ya, Bu. Ibu kalau mau dagang aman di sini, harus ikut aturan, ucapnya sambil menatap tajam. Setoran keamanan, 1 juta per minggu. Maria terkejut. 1 juta? Ini baru toko kecil. Pak, baru buka juga. Bukan urusan saya. Ibu mau aman atau enggak? Pria itu mendekat lebih intimidatif. Maria mencoba tenang. Ia tak pernah berurusan dengan hal semacam ini. Tangannya gemetar saat ia mengambil ponsel dan menelpon seseorang. Mas, suara Maria bergetar saat sambungan terhubung. Ke pasar sekarang. Ada yang datang maksa minta setoran. Ucok sedang bertugas di pos keamanan sektor 4, tak jauh dari pasar. Begitu mendengar suara istrinya yang panik, darahnya langsung mendidih. Ia tak banyak bicara. Dalam waktu kurang dari 5 menit, ia sudah ada di atas motornya, menuju pasar. Ucok datang dengan seragam loreng, dan aura prajuritnya tak bisa disembunyikan. Langkahnya mantap, wajahnya tegas. Ia tiba saat pria-pria Grip itu masih di pasar di dalam toko. Hei, suara Ucok keras dan penuh tekanan. Ada urusan apa kalian sama istri saya? Kelima pria itu menoleh. Yang paling sangar, yang tadi bicara dengan Maria, mendekat dengan gaya sok jagoan. Kamu siapa? Enggak ada urusan tentara di sini. Suaminya? Gak sopan lo ngomong. Belum sempat kalimat itu selesai, Ucok sudah mengepalkan tinjunya dan langsung menghantam muka pria itu. Sekali gerakan, pria itu meringis kesakitan dan mukanya berdarah. Dan Ucok langsung memegang lehernya. Kamu pikir ini kampung yang gak ada hukum? Ucok berbisik tajam di telinga pria itu. Kamu pikir kamu bisa main preman di wilayah tugas saya? 4 orang lain mulai bergerak, mengelilingi Ucok, tapi Ucok berdiri tegak, memandang mereka satu persatu dengan tatapan tajam. Jangan coba-coba kalian menyerang. 1 langkah aja, kalian semua saya kirim ke pos militer. Lalu Ucok menyeret pria itu keluar toko. Dan ketegangan pun memuncak. Orang-orang pasar mulai mengerumuni. Beberapa pedagang lain diam-diam merekam dengan ponsel mereka. Ucok melepaskan leher pria itu dengan dorongan kuat. Sekarang keluar dari pasar ini. Kalau saya lihat wajah kalian lagi di sini, saya yang akan datang ke markas kalian. Tanpa banyak kata, 5 pria itu mundur, menahan malu dan kesakitan, lalu kabur ke arah parkiran. Maria menggenggam tangan Ucok dengan lega. Tapi Ucok tahu, ini belum selesai. Ini baru permulaan. 3 hari telah berlalu sejak kejadian preman Grip datang memeras Maria. Suasana pasar kembali normal.
Walau para pedagang masih membicarakan keberanian Ucok menantang ormas yang selama ini mereka takutkan. Tapi di balik ketenangan itu, sesuatu sedang bergerak dalam gelap. Ucok tahu, orang-orang seperti mereka tak akan tinggal diam. Ia pun siaga, selalu mengawasi dari jauh setiap gerak-gerik yang mencurigakan di sekitar pasar. Maria tetap membuka toko, walau ia tak lagi sendiri. Ucok menempatkan dua rekannya sesama prajurit non-aktif yang kini bekerja serabutan, untuk berjaga secara tidak langsung, menyamar sebagai tukang parkir dan penjual rokok keliling. Namun pagi itu, badai benar-benar datang. Sekitar pukul 9 pagi, suara deru motor dan mobil pick-up memenuhi jalan masuk pasar. Belasan pria turun, sebagian besar mengenakan jaket hitam bertuliskan "Grip", sebagian lagi bertelanjang dada dengan tato penuh di lengan. Mereka datang dengan wajah marah, beberapa membawa besi, kayu, bahkan rantai motor. Jumlah mereka lebih dari 20 orang. Mereka tak langsung menuju toko Ucok. Mereka mengacak-ngacak lapak pedagang lain lebih dulu, melempar keranjang buah, menendang etalase kaca, meneriakkan ancaman bahwa pasar ini milik mereka. Hari ini kita bersihkan pasar ini dari pengkhianat. Biar semua tahu siapa penguasa di sini, teriak salah satu pemimpinnya. Maria yang sedang menata rak gula langsung ketakutan. Ia buru-buru menutup rolling door setengah badan dan menelpon Ucok. "Mas, mereka datang. Banyak. Mereka rusak pasar, bawa senjata." Ucok yang saat itu sedang memantau pos logistik di Camp Brawijaya langsung berdiri. "Tenang di toko. Jangan keluar. Rolling door tutup penuh. Tunggu aku." Ucok segera mengaktifkan jalur komunikasi pribadi yang ia punya. Ia menelpon sahabatnya, Letnan Satrio, kini sudah berpangkat kapten dan bertugas sebagai komandan pasukan cadangan. Lalu ia menelpon AKP Rizal, sahabat lamanya di Polres Jakarta Timur, yang pernah sama-sama bertugas di Papua. "Jal, ini darurat. Pasar di pinggiran Jakarta diserbu kelompok ormas liar. Bawa senjata tumpul. Bisa rusuh besar. Aku butuh backup secepatnya." "Siap, bro. Unit Sabara dan Reskrim Sektor Kramat Jati aku kerahkan. Tunggu 10 menit, jawab AKP Rizal tegas. Ucok mengendarai motor trail dinasnya secepat mungkin. Jalan macet tak menghalanginya. Ia melewati trotoar, gang sempit, bahkan taman kota. Dalam 12 menit, ia tiba di pasar. Pasar sudah setengah hancur. Lapak-lapak berantakan. Beberapa pedagang bersembunyi di bawah meja. Jeritan terdengar di mana-mana. Namun toko Maria masih tertutup rapat. Ucok turun, berdiri tegak di tengah kerusuhan. Seorang preman menyerangnya. Namun satu pukulan keras dari Ucok membuat pria itu ambruk tak sadarkan diri. "Aku sudah bilang, jangan kembali ke sini." Ucok berjalan seperti singa memasuki sarangnya. Para preman mulai mengepungnya, tapi Ucok tenang. Ia tahu bantuan sudah dekat. Dan benar, dalam hitungan menit, suara sirene meraung dari 2 arah. 4 motor Sabara dan 2 mobil taktis polisi merangsek masuk ke pasar. Di belakangnya, 6 prajurit cadangan dengan perlengkapan lengkap turun dari truk militer. Warga yang sempat merekam kejadian itu langsung menjauh, menyisakan arena untuk penegak hukum. AKP Rizal keluar dari mobil, megafone di tangan. "Kepada seluruh anggota ormas ilegal Grip, segera letakkan senjata dan berlutut. Kalian melanggar hukum dan akan diproses secara pidana." Sebagian dari mereka mencoba kabur, tapi jalur masuk dan keluar sudah ditutup aparat. Sebagian memilih melawan, tapi tak lama kemudian tubuh mereka tersungkur dihantam pukulan terlatih dari aparat gabungan. Mereka tak punya kesempatan. Dalam waktu kurang dari 15 menit, seluruh anggota Grip yang datang ditangkap. Senjata mereka disita. Seorang pemimpin ormas bernama Randy alias Bos Argon, ikut diringkus dan langsung diborgol oleh Ucok sendiri. Ucok memandangnya tajam. "Negara ini bukan milik kalian. Kami prajurit, kami polisi. Kami di sini untuk rakyat, bukan diam ketika kalian menindas." Pasar Cempaka Indah hening sejenak. Kemudian terdengar tepuk tangan dari para pedagang, satu persatu. Dan Ucok langsung menghampiri istrinya, duduk di sampingnya, menatap istrinya, dan berkata pelan, "Toko ini kecil, tapi kehormatan kita besar, tak boleh diinjak oleh siapapun." Hari itu, pasar dipenuhi aparat, wartawan, dan warga. Tapi lebih dari itu, hari itu menjadi titik balik.
Tak ada lagi yang berani meminta setoran di pasar itu. Dan nama Ucok pun mulai dikenal, bukan hanya sebagai prajurit, tapi penjaga rakyat kecil. Dari kisah Ucok dan Maria, kita belajar satu hal penting, bahwa keberanian tidak selalu muncul dalam gemuruh tembakan atau di tengah medan perang. Kadang, keberanian hadir dalam diam, dalam keputusan sederhana untuk melawan ketidakadilan, untuk membela kebenaran, dan untuk melindungi apa yang menjadi hak kita, meski taruhannya besar, meski sendirian. Ucok adalah simbol dari mereka yang masih setia berdiri di garis depan kebenaran, walau dunia di sekelilingnya mulai lesu oleh kompromi dan ketakutan. Ia bukan hanya seorang tentara dengan seragam loreng. Ia adalah ayah, suami, warga biasa, yang percaya bahwa hukum dan keadilan harus ditegakkan dimanapun dan kapanpun, tanpa memandang siapa yang melanggar. Di negeri ini, kita sering melihat ketidakadilan dibiarkan. Preman merajalela, pungli dianggap biasa, intimidasi menjadi budaya, dan rakyat kecil dipaksa membayar harga yang tidak pantas demi bisa hidup damai. Ironisnya, banyak dari kita memilih diam. Diam karena takut. Diam karena merasa bukan urusan kita. Diam karena merasa tidak punya kuasa. Tapi kisah ini ingin menyampaikan pesan penting, bahwa ketika orang baik diam, yang jahat akan merasa berkuasa. Ucok tidak punya pangkat tinggi, tidak punya kekuasaan besar, tapi ia punya prinsip. Dan prinsip itulah yang membawanya untuk berdiri, melangkah ke pasar, dan menghadapi mereka yang mencoba menguasai dengan kekerasan. Ia tahu risikonya. Tapi ia juga tahu, jika ia tidak bertindak, siapa lagi? Maria, istrinya, adalah gambaran dari ribuan wanita Indonesia yang sabar, kuat, dan tangguh. Ia tak membalas dengan amarah, tapi juga tak pasrah. Ia memilih jalan yang benar, meminta perlindungan, mempercayai suaminya, mempercayai hukum. Karena dalam rumah tangga yang kuat, keberanian bukan hanya milik sang kepala keluarga, tapi juga tumbuh dari kekuatan hati sang pendamping hidup. Dan mari kita jangan lupa, ada banyak Ucok lain di luar sana. Petugas keamanan yang tetap jujur meski upah kecil. Polisi yang menolak suap. Guru yang mengajar dengan hati. Pedagang yang tak mau ikut-ikutan pungli. Mereka semua pahlawan, walau tak disorot kamera. Sekarang, mari kita tanyakan pada diri sendiri, apakah kita juga siap menjadi bagian dari perubahan kecil itu? Apakah kita berani berdiri ketika semua orang memilih duduk diam? Apakah kita siap membela yang lemah? Bahkan ketika kita bukan siapa-siapa? Jangan tunggu menjadi tentara atau pejabat dulu baru mau membela kebenaran. Karena keadilan harus hidup di hati setiap warga. Hukum harus ditegakkan dari warung-warung kecil, dan dari desa-desa hingga ke istana. Dan negeri ini tidak akan berubah hanya oleh satu Ucok saja, tapi oleh kita semua, yang percaya bahwa kebaikan harus diperjuangkan, bukan sekadar diharapkan. Jadikan kisah ini bukan hanya tontonan, tapi bahan renungan. Bukan hanya cerita, tapi cermin bagi kita. Karena pada akhirnya, Indonesia bukan dibangun oleh para penguasa, tapi oleh keberanian-keberanian kecil yang dilakukan oleh orang-orang biasa di tempat-tempat yang sering kita anggap sepele. Mulai dari menjaga pasar, menjaga keluarga, menjaga prinsip. Dari situlah bangsa ini akan tumbuh kuat, adil, dan bermartabat. Terima kasih sudah menonton. Semoga kisah ini bermanfaat dan menjadi pelajaran buat kita semua. Jangan lupa like, komen, dan tentunya subscribe, supaya nggak ketinggalan konten terbaru dari kami.